perkenalkan, nama kakak Firman Lawe, kakak dari Nias. Nah, pada saat ini kakak akan menceritakan ataupun membagi kepada adik-adik semua bagaimana kita untuk saling memaafkan. Nah, pasti adik-adik penasaran kan? Pada saat ini kakak akan menceritakan bagaimana kisah seorang saudara yang saling memaafkan, yang dulunya saling membenci, bahkan pun ingin saling membunuh, tapi akhirnya mereka saling memaafkan. Begitu juga kita dalam kehidupan kita juga harus saling memaafkan. Jadi mungkin adik-adik penasaran, ingin tahu dari mana sih ayatnya gitu kan. Nah, jadi ini tentang Yakub dan Esau. Jadi ini terambil dari Kejadian pasal 27 dan seterusnya. Di pasal 27 ini, di sini awal dari mereka saling untuk membenci. Nah, yang pertama, adik-adik juga harus tahu siapa sih Esau itu kan, siapa bapaknya, siapa mamanya. Jadi Esau dan Yakub memiliki seorang ayah dan ibu. Nama ayahnya Ishak dan nama ibunya Ribka. Nah, di sini Ishak lebih mencintai ataupun menyayangi yang bernama Esau, kakaknya Yakub. Sedangkan Yakub dicintai oleh ibunya, adiknya Esau. Mereka punya alasan masing-masing mengapa mereka hanya mencintai yang satu dan yang satu. Alasan Ishak mencintai Esau karena Esau pemburu di hutan, sedangkan Yakub dicintai oleh Ribka ataupun ibunya karena dia tetap di rumah dan bisa memasak, dan dia juga memelihara domba-domba di rumah. Nah, buat adik-adik, kalau ada orang lain yang adik-adik benci, marilah kita saling memaafkan sebelum kita lanjut ceritanya. Nah, begini ceritanya adik-adik. Pada suatu hari, karena Ishak, ayahnya Yakub sama Esau sudah tua dan bahkan matanya sudah tak bisa melihat. Jadi di suatu hari, Ishak meminta kepada Esau untuk memburu supaya dia diberkati. Nah, jadi karena Ishak pergi memburu, sedangkan Ribka telah mendengar bahwa Ishak akan memberkati Esau dengan syarat asalkan dia memburu dan memberikan jantung ataupun hatinya kepada ayahnya. Karena dia mendengar hal itu, dia juga memberitahukan kepada Yakub. Nah, karena di dalam rumah sudah tersedia domba, maka ibunya menyuruh kepada Yakub untuk memasang dan memotongnya untuk diberikan kepada ayahnya Ishak agar dia juga diberkati, agar dia lebih duluan kepada kakaknya Esau. Terus ketika udah siap dan sudah selesai, Yakub berkata kepada mamanya bahwa dia dan Esau itu sangat jauh berbeda. Esau berbulu tangan sedangkan dia tidak, dan begitu pula juga dengan suaranya. Terus ketika selesai masak, ibunya berkata, itu sudah ada caranya. Dan saat itu juga Yakub pergi kepada ayahnya Ishak supaya diberkati. Ketika dia datang, ayahnya bertanya, "Kamu siapa?" Jadi dia mengatakan, "Aku Esau." Jadi ayahnya mulai curiga sebab suara mereka sangat berbeda. Jadi ketika ayahnya mengatakan lebih dekat, dia ingin meraba tangannya, sedangkan tangannya berbulu juga sebab ibunya sudah mengambil bajunya Esau. Makanya tangannya Yakub bisa berbulu. Jadi ayahnya bertanya, "Kok tangannya berbulu sedangkan suaranya berbeda?" Nah, karena ayahnya nggak bisa melihat, dia tidak meyakinkan bahwa mungkin
itu Esau. Dan jadi akhirnya dia memberkati Yakub. Dan setelah itu, sehabis diberkati Yakub, datanglah kakaknya Esau. Dia sudah siap memasak dan dia ke rumah bapaknya untuk diberkati. Dan ketika dia datang, bertanyalah bapaknya, "Kamu siapa?" Lalu katanya, "Ini aku Esau, anakmu." Jadi bapaknya bertanya, "Bukankah aku sudah memberkatimu?" Bertanyalah hati Esau, sebab dia kan belum diberkati. Lalu dia berkata, "Aku ini Esau, anakmu." Nah, jadi ayahnya berpikir, "Oh, mungkin itu adikmu." Jadi ketika itu ayah mengatakan bahwa, "Saya sudah memberkati adikmu. Apa yang bisa saya lakukan lagi kepadamu? Sebab semuanya telah kuberikan kepadanya." Jadi Esau berkata bahwa, "Apapun itu, yang penting kamu memberkatiku." Dan akhir ceritanya, karena Yakub telah merebut hak kakaknya, jadi Esau mulai marah dan bahkan pun dia berkeinginan untuk membunuh adiknya. Nah, akhir dari cerita, mungkin adik-adik juga akan membaca di kitab Kejadian pasal 35 ataupun seterusnya. Di situ nanti akan terdapat bagaimana mereka saling memaafkan. Dan akhirnya karena mereka sudah mempunyai anak ataupun cucu, dan pada waktu itu juga Yakub pergi dari rumah sebab Ribka telah mendengar bahwa Esau akan membunuh Yakub, dan Yakub pergi jauh dari rumahnya. Dan ketika itu, ketika mereka saling sadar dan Yakub lagi kembali untuk meminta maaf kepada Esau, dan karena Esau sudah sadar dan akhir ceritanya mereka saling memaafkan. Nah, begitu juga buat adik-adik sekalian. Seberat apapun masalah ataupun perbuatan saudara kita, marilah kita saling memaafkan. Sebab kalau kita saling memaafkan, itu berkenan di hadapan Tuhan. God bless you. Shalom.